Halo teman-teman wajib pajak, mungkin masih ada ya teman-teman yang masih bingung nih mau update atau mau install e-faktur 3.2. Nah, di video ini saya mau sharingkan ya beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih terkait e-faktur 3.2. Ini dari saya ambil sumbernya dari baca-baca di internet lah ya, mungkin juga lihat dari YouTube channel lain, dan juga ada kebanyakan yang ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan ke WA saya langsung. Oke, beberapa pertanyaannya itu biasanya seperti ini yang muncul. Apakah e-faktur 3.1 masih bisa digunakan? Nah, jadi per 1 April itu ya, per 1 April 2022, e-faktur 3.0, e-faktur 3.1 tidak bisa digunakan lagi. Jadi teman-teman wajib update ke yang 3.2 karena yang sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Waktu e-faktur 3.1 kan 3.0 masih bisa digunakan. Nah, ini setelah launching yang 3.2, versi sebelumnya menjadi tidak bisa digunakan gitu ya. Terus mungkin ada yang bertanya, ini kok punya saya masih bisa ya, nggak saya update. Nah, mohon teman-teman untuk tidak mencoba-coba gitu ya. Misalkan ada yang masih bisa input ini itu gitu ya, harusnya kalau sudah terkoneksi dengan internet, e-faktur teman-teman yang versi sebelum 3.2 harusnya sudah tidak bisa dibuka lagi. Sebaiknya Anda update atau install ke versi terbaru 3.2, kemudian baru digunakan lagi. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul, apakah e-faktur 3.2 bisa digunakan untuk membuat faktur pajak sebelum 1 April? Dan tarifnya bagaimana begitu ya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang pertama tadi nyambungnya ke sini nih. Mereka mau update ke 3.2, cuman mereka masih banyak faktur sebelum masa April yang belum di input, belum di upload gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman, karena di e-faktur 3.2 ini bisa mengakomodir untuk membuat e-faktur sebelum masa April. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kasih tanggal misalkan 31 Maret 2022, maka nanti PPN yang muncul itu nilainya masih 10% teman-teman, tidak langsung 11% semuanya gitu. Jadi nanti otomatis. Jadi nanti kalau yang sebelum 1 April itu PPN-nya 10%, tapi kalau yang per 1 April tanggalnya ya, tanggal e-fakturnya ya, itu nanti sudah otomatis 11% seperti itu. Jadi bukan berdasarkan tanggal upload, tapi sesuai masa pajaknya. Kemudian bagaimana bila ada nota retur atau batal? Nah, ini juga teman tidak perlu khawatir. Kalau bikin nota retur, misalkan 2021 ada retur, kemudian dibuat di April, nanti tarifnya kepakai yang mana ya? Nah, jadi nanti tarif yang akan muncul di nota retur atau nota batal itu sesuai faktur terdahulunya. Jadi misalkan teman-teman bikin nota retur untuk nota retur masa Januari 2022 gitu ya, atau bahkan tahun sebelumnya. Nah, nanti aplikasi ini akan melihat dulunya tarifnya berapa. Kalau dulunya 10%, maka di sini juga akan muncul 10% gitu. Jadi bukan karena diinput pakai aplikasi e-faktur 3.2 kemudian menjadi 11%, tidak seperti itu. Jadi nanti ini sudah otomatis teman-teman, tidak akan salah seperti itu. Yang selanjutnya misalnya yang muncul adalah, saya kesulitan download e-faktur 3.2. Nah, memang di laman e-faktur pajak.go.id itu ada beberapa yang ini ya, ada yang sulit mendownload ya, tidak muncul begitu ya. Ini ada link downloadnya saya tampilkan. Yang pertama ini dari Dropbox-nya Kemenku, yang kedua dari e-faktur pajak.go.id. Nah, yang ketiga ini ada link yang saya sediakan. Link yang saya sediakan ini sebenarnya saya ambil dari yang nomor 1 ini, saya copy semuanya, kemudian saya masukkan ke drive saya sharekan ke teman-teman semua. Karena ada beberapa untuk nomor 1 dan 2 ini, ada beberapa yang browser teman-teman itu seperti menolak itu, seperti ada apa ya, seperti
ngeblok gitu. Jadi saat diklik itu tidak bisa tidak bisa terdownload gitu. Nah, silahkan teman-teman yang punya kendala seperti itu, klik saja link yang saya sediakan, ada di deskripsi ya teman-teman ya, cek ya. Kemudian bagaimana cara update e-faktur 3.2. Nah, ini untuk cara update-nya saya ada 2 video sebelumnya, teman-teman silahkan cek aja. Ini thumbnail video saya, kemudian linknya ada di deskripsi teman-teman. Cek video ini ya untuk yang cara update-nya. Ikuti setiap langkahnya, jangan dilewatkan agar nanti tidak terjadi korup ya saat mau dibuka e-faktur barunya. Kemudian juga ada yang bertanya, di video saya itu kan saya contohkan dari e-faktur 3.1 ke e-faktur 3.2. Nah, teman-teman ada yang bertanya, tidak pernah nih update ke 3.1 karena masih menggunakan yang 3.0 gitu ya. Nah, teman-teman kalau yang masih menggunakan e-faktur 3.0, teman-teman tidak perlu update dulu ke yang 3.1 teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung update ke yang terakhir, ke yang 3.2 ini. Jadi teman-teman langsung update ke 3.2, ekstrak filenya, kemudian DB-nya ambil dari yang 3.0 begitu. Jadi yang 3.1 diloncat saja, tidak apa-apa. Kemudian ini saya PKP baru, harus install e-faktur 3.0 atau bisa langsung ke 3.2. Ini mirip pertanyaannya. Jadi untuk PKP baru yang baru 1 April begitu ya, 1 April 2022 ke sini ke depan, itu juga sama. Teman-teman bisa langsung download yang e-faktur 3.2 tanpa mendownload versi yang sebelumnya. Karena di e-faktur 3.2 ini isinya itu sudah full installer gitu. Termasuk DB-nya juga sudah ada di situ gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung pakai 3.2 tanpa harus install e-faktur versi sebelumnya untuk PKP yang baru. Nah, kemudian nih teman-teman ada yang sudah update, sudah install, tapi saat diklik attach invoice-nya itu tidak jalan, atau mungkin hanya jalan uploader gitu ya, tapi nanti hilang lagi gitu, nggak muncul gitu, dicoba berkali-kali nggak muncul. Nah, teman-teman yang punya kendala seperti itu silahkan cek video saya yang ini nih. Jadi memang ada langkah yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ada seperti step setting yang harus dilakukan. Nah, ini silahkan cek video ini, ada di linknya, ada di deskripsi ya. Nah, biasanya kalau ini sudah dilakukan, teman-teman akan berhasil membuka e-faktur baru 3.2-nya. Oke teman-teman, terima kasih yang dapat saya sharingkan terkait kendala atau pertanyaan-pertanyaan e-faktur 3.2 seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.